kebanyakan orang itu akan menjadi jatuh harga dirinya, menjadi jatuh nilainya, menjadi yang paling bawah, kecuali berarti sedikit, Pak. Berarti kita perlu berlomba sampai tuwek, sampai titik darah penghabisan. Pada hari ini saya akan membahas tentang bahwa manusia itu pada awalnya kita itu diciptakan yang terbaik oleh Allah. Jadi kan sudah hafal dalam surat At-Tin ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. La sungguh, qad sungguh, khalaqnal insana, kami Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu pada awal penciptaan itu semuanya adalah terbaik. Penciptaan taqwim, penciptaan yang bentuknya terbaik. Manusia itu baik, paling baik, Pak. Kayak kok ana wong ngrasyukur saiki hidungnya kurang mancung di mancung kayak. Banyak orang tuh yang nggak bersyukur, dia memperbaiki fisiknya ngantek irungnya kurang mancung di mancung kayak. Apapun sebenarnya fisik kita itu sekarang kalau bapak-bapak sudah putih ya disyukuri 400 pijan caranya ben ireng. Karena kita itu terbaik, mangsane putih ya putih. Jadi kalau kita melihat badan kita harus berusaha bersyukur karena ini yang terbaik, Pak. Mangsane tua ya tua, apa ini sehat. Sing penting kan jadi sehat. Nek biar zaman nom ganteng saniki sehat. Ya, tapi Pak, jangan berhenti situ. Manusia memang secara fisik, secara tatanan itu terbaik, tapi ini summa radadnahu asfala safilin. Tapi kebanyakan manusia akan jatuh menjadi asfal. Jadi kan maksudnya aspal nih kan? Aspal itu tepatnya di bawah atau di atas? Di bawah. Saya pernah pengajian, Pak. Wah, ya ketiba itu. Asfal bahasa Arab nih, Pak. Jadi bacanya dari aspal. Itu adalah yang terbawah. Hati-hati, Pak, jangan terlena. Manusia itu baik sih secara fisik, tapi dia akan menjadi makhluk yang paling rendah. Kecuali illalladzina amanu. Illa kecuali. Kalau kecuali itu dalam bahasa Indonesia perkecualian, in English is exceptional. You know what I mean? Yes, I know. Thanks a lot for your attention. Kemudian kalau dalam bahasa Arab namanya istisna. Istisna itu perkecualian. Yang di belakang ilah, di belakang perkecualian itu pasti jumlahnya jauh lebih sedikit. Di sini ini berapa laki-laki di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang di sini itu semua laki-laki ganteng kecuali saya. Itu benar, Pak. Jadi 11 orang 1 itu betul. Nenek 11 orang kecuali 10 itu salah. Jadi kecuali itu pasti jumlahnya jauh lebih sedikit. Allah mengatakan kebanyakan orang itu akan menjadi jatuh harga dirinya, menjadi jatuh nilainya, menjadi yang paling bawah, kecuali berarti sedikit, Pak. Berarti kita perlu berlomba sampai tuwek, sampai titik darah penghabisan. Jadi kecuali, jadi ini perlu yang namanya kita itu menjadi orang yang pilihan. Ketika kita semua orang jatuh, kita enggak. Itu namanya orang pilihan. Siapakah orang sedikit yang tidak akan jatuh, tidak akan menjadi yang paling buruk, paling rendah? 1, illalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus sholihat. Jadi semua orang jatuh harga dirinya, jatuh nilainya. Semua banyak manusia yang jatuh kecuali orang yang beriman, kemudian beramal soleh. Lah pertanyaannya, jenengan itu sekarang masih iman atau enggak? Apakah iman jenengan masih seperti tahun 2008 ketika mengatakan labbaik Allahumma labbaik? Labbaik itu kalau istilah tentara, istilah angkatan itu siap, itu Pak nih. 86. Betul, Pak? 86. Nih 88? 88 salah, Bro. Salah. Kalau orang beriman itu mesti dia akan taat, Pak. Jadi seperti yang ungkapan panjenengan tadi, labbaik Allahumma labbaik, itu tidak hanya ketika berhaji. Pasca haji pun kita ketika ada perintah Allah taat. Itu iman itu akan menjadi semakin kuat dengan ketaatan. Itu kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Iman seorang akan bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya iman seseorang karena ketaatan, dan berkurangnya iman seseorang karena melakukan maksiat. Jadi kalau kita pengen iman kita semakin baik,
Seberapa banyak kita taat? Setiap ada perintah labbaik. Jadi labbaik jenengan kalau pengen mabrur tidak hanya saat berhaji. Pasca haji harus banyak labbaiknya. Besok bulan ini korban, labbaik. Bulan ini puasa, labbaik. Kalau kita pengen iman kita itu semakin lama semakin naik adalah meningkatkan ketaatan kita. Besok bulan Ramadan ada 2 istilah. Ada istilah imsak, gitu, ada istilah takjil. Takjil besok, makanya ada takjilan ya. Takjil itu artinya bersegera, Pak. Berbuat baik itu begitu ada kesempatan, begitu ada kelonggaran, segera, Pak. Jangan tunda-tunda. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan loh. Karena umur, kalau maunya kan panjenengan semua umur panjang tuh, Pak. Rasulullah nanti kau ngeten, Pak. Ketaatan itu akan melancarkan jalan kita ke surga. Jadi kalau kita taat itu sedang membangun jalan tol ke surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Rasulullah ngendika, kabeh umatku ki bakal nang swarga kecuali sing wegah. Jadi sebenarnya semua umat Rasulullah itu akan ke surga kecuali sing wegah. Lah napa wonten wong wegah mlebu swarga? Ada. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, wama ya'ba. Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang wegah nang swarga niku? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kepada sunnah Rasul, artinya dia akan masuk surga. Siapa yang membantah atau bangkang pada sunnahku Rasulullah, maka dia adalah termasuk orang yang wegah munggah swarga. Ada sunnah yang murah mahal, Bu. Saya sudah memberikan di beberapa pengajian, dimanapun saya sampaikan. Dengan apal, Pak Ngatimin pun apal. Bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apal? Rasulullah ngendika, kalimatani, 2 kalimat ini khafifatani alal lisan. Ringan di lisan kita, mudah diucapkan. Yang kedua, sakilatani fil mizan. Kedua ucapan itu akan menambah berat timbangan amal soleh kita ketika ditimbang besok. Jadi ini kalau jenengan banyak baca ini, timbangan kaya nek wong bakul curang lho, bukan di ngisore di ganjel apa ya. Tapi kalau panjenengan dagang saya yakin enggak. Saya yakin panjenengan para dagang di sini itu orang yang jujur. Itu namanya kan mutaffifin ya. Ya kemudian habibatani ilar rahman. Dengan ucapan ini Allah akan lebih cinta kepada kita. Yaitu ucapan tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ini akan ringan di lisan. Lisan kita itu mengucapkannya mudah, Pak. Jadi ucapan itu mudah, Pak. Ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah itu ringan lisan kita. Di sisi lain dengan banyak berzikir, lisan kita akan diringankan untuk berkata yang baik. Kalau orang ajek baca Al-Quran, ajek berzikir, lisan kita akan mudah untuk mengucapkan yang baik-baik. Armisuh yabut, Pak. Wong is terbiasa ngaji, terbiasa zikir, armisuh. Sunah-sunah yang mudah, yang ringan diamalkan, termasuk 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rasulullah ngendika 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Jadi kan punya rumah bagus, seneng kan? Di sini rata-rata semuanya rumahnya bagus-bagus ya. Panjenengan rumah itu seneng, tapi Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih dari itu ketika kita bisa ajek melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Setelah mendengar adzan, menunggu qomat itu sholat 2 rakaat. Bapak sekalian yang saya hormati, monggo semakin tua kita harus punya andalan amal sunnah harian ajek. Pagi itu ada beristighfar sebelum subuh itu juga bagus, monggo. Saya yakin panjenengan sudah, tinggal menambah lagi, monggo sunah-sunah yang belum. Tadi subhanallah bihamdihi, panjenengan lilir, udah saged sare, ngalih niku ndeng subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semakin sepuh panjenengan semakin sehat dan diberi kesempatan untuk beramal soleh yang banyak. Dan mudah-mudahan anak cucu panjenengan juga bisa mengikuti kesolehan panjenengan, bisa mendoakan panjenengan semuanya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.